Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Kurniawan, NPM 1921912114 dari kelas Pendidikan Jasmani 2F Universitas Siliwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang hakikat belajar gerak, yaitu pengertian belajar gerak, bentuk konsep gerak, dan ranah gerak. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian belajar gerak. Belajar gerak di sini adalah rangkaian proses yang berhubungan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada terjadinya perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerakan-gerakan yang terampil. Adapun tahapan-tahapan gerak yaitu terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan verbal kognitif, yang kedua ada tahapan motorik, dan yang ketiga ada tahapan otomatisasi. Tahapan verbal kognitif. Pada tahapan ini, tugasnya yaitu memberikan pemahaman secara lengkap. Pemahaman di sini ada yang berupa bentuk gerakan baru kepada peserta didik. Tujuan pembelajarannya adalah agar peserta didik dapat mentransfer informasi yang sudah dipelajari sebelumnya kepada bentuk keterampilan yang dihadapinya sekarang. Yang kedua, tahapan motorik. Dalam tahapan ini, fokusnya yaitu membentuk organisasi gerakan yang lebih efektif dalam menghasilkan gerakan. Dan yang terakhir ada tahapan otomatisasi. Tahapan ini, setiap gerakannya dilakukan lebih efisien dan efektif. Bahkan, untuk suatu keterampilan olahraga tertentu, nampak dilakukan dengan gerakan yang rileks. Yang kedua ada bentuk konsep gerak. Terbagi menjadi 4 keterampilan konsep gerak, yaitu keterampilan lokomotor, keterampilan non-lokomotor, keterampilan manipulatif, dan keterampilan gerak khusus. Yang pertama, gerakan lokomotor. Gerak lokomotor adalah gerakan yang menyebabkan perpindahan tubuh dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebagai contohnya yaitu ada berjalan, berlari, melompat, dan menderap. Keempat contoh tersebut merupakan gerakan perpindahan tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang kedua, keterampilan non-lokomotor. Keterampilan non-lokomotor yaitu kemampuan untuk melakukan gerakan anggota tubuh yang tidak menyebabkan seluruh tubuhnya berpindah tempat. Contoh dari keterampilan non-lokomotor yaitu mengulur dan menekuk. Yang ketiga, keterampilan manipulatif. Keterampilan manipulatif adalah aktivitas yang dilakukan tubuh dengan bantuan berupa alat. Contoh gerakannya yaitu memukul dan menendang. Yang keempat, keterampilan gerak khusus. Keterampilan gerak khusus yaitu keterampilan melakukan gerakan-gerakan dasar secara efisien dan efektif. Terus materi yang ketiga yaitu ranah gerak. Gerak tubuh di sini merupakan salah satu kemampuan manusia untuk melaksanakan hidupnya. Nah, ditinjau dari sistem otot gerakan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada fleksi,
yang kedua ekstansi, dan yang ketiga ada rotasi. Fleksi merupakan gerakan kontraksi yang menyebabkan gerakan membengkok. Terus yang kedua ekstansi. Ekstansi merupakan gerakan yang meluruskan. Terus rotasi, yaitu gerakan berputar. Adapun menurut salah satu tokoh yaitu Anita J. Harrow pada tahun 1972 membedakan gerakan tubuh manusia itu menjadi 6 klasifikasi, yaitu gerakan refleks yang pertama, atau sering disebut dengan respon gerak. Yang kedua, gerakan dasar fundamental. Yang ketiga, kemampuan perseptual. Yang keempat, kemampuan fisik. Kemampuan fisik di sini diibaratkan misalnya yaitu ketahanan, kekuatan, fleksibilitas, dan kelincahan. Yang kelima ada gerakan keterampilan. Terbagi menjadi 3 keterampilan dasar, yaitu keterampilan adaptif sederhana, keterampilan adaptif terpadu, dan keterampilan adaptif kompleks. Dan yang terakhir, komunikasi non-deskriptif, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu gerakan ekspresif dan gerakan interpretif. Baik, cukup sekian materi hakikat belajar gerak yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.